Dia telepon saya, oke waktu itu saya datang dan ketemu sama Bapak Ibu Ambudianto de Quiriri. Waktu itu mereka jam 7, jam 8 karena macet. Ya. Macet sih. Macet banget. Ya macet. Kita tahu sekarang kalau saya bicara macet kita tahu kota apa. Karena banyak pertanyaan bagaimana seorang Loco sudah main di berbagai klub sampai sekarang, tapi tidak pernah main di kota itu. Waktu kamu akhirnya main di Persik Kediri, kenapa kamu pulang pergi Surabaya Kediri? Kamu nggak dapat fasilitas buat tinggal di Kediri? Datang ke sana, langsung ke mes, langsung main. Main? Ya. Oh itu diizinkan sama klub? Iya, bukan saya tidak pikir seperti itu. Karena saya memang kadang-kadang saya orang aneh saya. Hai pemirsa, inilah dia waktunya Jabret! Selamat bergabung kembali di Jebret Media TV dan juga Jebret Talks Special Series bersama dengan Christian Gerald Alvaro Gonzalez. El Loco, kita sudah menyaksikan di tayangan bagaimana bagaimana kisah El Loco ketika berada di PSM Makassar dalam dan luar sepak bola, dan sekarang kita akan bercerita tentang kisah El Loco di Persik Kediri. Kita sudah ngomongin bagaimana 27 gol tambah 5 gol di Liga ketika bermain di PSM Makassar, kemudian rekor demi rekor masa bulan madu keberadaan El Loco Gonzalez di Indonesia ditorehkan. Bahkan media ada yang mengatakan inilah sebuah kisah novel yang ditulis oleh kisah cerita real story dari seorang Loco Gonzalez. Halo Loco. Halo. Selamat datang di episode Persik Kediri. Baik. Persik Kediri. Persik Kediri. Kamu Kediri. Kediri. Waktu itu baru berapa pertandingan kena musibah di Makassar. Akhirnya kamu selesai dengan baik-baik di Makassar, kamu menunggu di Surabaya dan ada tawaran dari Persik Kediri. Ya. Waktu itu tawarannya pas mau musim baru mulai atau sudah beberapa bulan sebelum, di 2005 ya? Kan waktu itu waktu saya pindah ke rumah Surabaya ya. Saya di sana tetap latihan terus. Sampai saya waktu itu sampai sanksi belum nggak ada kabar dari siapapun, dan saya juga tidak telepon siapapun juga. Saya tetap latihan untuk jaga kondisi. Dan setelah musim kompetisi, waktu sanksi saya sudah selesai, itu baru banyak tawaran, termasuk Persik Kediri. Apa yang membuat kamu memutuskan ke Persik Kediri? Ya waktu itu karena dekat Surabaya, bukan karena dekat Surabaya. Ya waktu itu juga Tapia. Pemain belakang Persik Kediri. Oh, pemain. Dia orang Chile dia. Dia telepon saya. Oke, waktu itu saya datang dan ketemu sama Bapak Ibu Ambudianto de Quiriri. Waktu itu mereka ada kompetisi turnamen ini kalau nggak salah Piala Indonesia. Piala Indonesia. Ya, waktu itu mereka main, nggak tahu lawan siapa, dan mereka undang saya datang ke stadion sama Pak Iwan dan kita bicara, oke. Deal, de mulut deal ya. Oke, setelah pertandingan saya pulang. Udah? Belum, tapi setelah itu, tapi saya nggak bisa seperti tadi, nggak bisa saya cerita, sino nanti buku siapa. Beda dong, di buku lebih panjang ceritanya. Nggak, karena saya orang baik, ya, karena saya orang baik, orang jujur dan orang setia, ya. Waktu itu saya perjalanan
Waktu itu mereka main sore, tapi sampai ini papa malam. Saya pulang dari Kediri ke Surabaya malam. Waktu saya perjalanan dari Kediri ke Malang, ke Surabaya, ada orang telepon saya. Istri saya telepon karena waktu itu saya punya agen ya. Waktu itu saya masih pemayasin ya. Saya punya ada tawaran dari satu tim, ya. Itu untuk perhatian semua. Ya. Untuk lihat que Loco González bukan materi. Semua tergantung hati saya. Jadi dalam perjalanan sebenarnya ada tawaran. Ada tawaran dari tim lain. Di luar Persik Kediri. Di luar Persik Kediri, Karena Persik Kediri di luar kota Surabaya. Karena Persik Kediri baru dealnya secara omongan. Iya, karena waktu itu kita Belum tidak. tanda tangan. Ya. Tapi kamu memutuskan untuk tidak menerima tawaran itu. Karena hati kamu bilang bukan di situ. Terus waktu saya perjalanan, oke. Mereka tawaran mungkin bisa lebih bagus dari Persik Kediri. Ya. Bla bla. Apalagi waktu itu tim itu ada orang penting ya. Pak Iwan juga orang penting ya, tapi karena saya baru ke sana. Oke, kita coba ke tim itu. Ke tim yang telepon. Karena mereka ini wah ya. Mereka suka kirim semua. Akhirnya kita sama istri, misalnya hari ini besok pagi harus terbang. Oke, saya terbang sama istri, anak-anak, sama koper. Waktu itu istri saya hamil dari Nando. Ya. Kita terbang ke satu kota. Oke, kita latihan, kita perkenal semua orang bapak-bapak, semua. Ya. Mereka, saya datang pagi, kita ketemu, mereka kasih kontrak, oke. González, kamu bawa kontrak ini ke apartemen, nanti baca di sana sama istri, karena kamu belum terlalu... Bisa bahasa Indonesia. Ya, mungkin bisa, tapi tidak terlalu... Lancar orang, seperti orang asli Indonesia, ya. Oke, saya ambil kontrak, bawa ke rumah, kita baca semua. Ya, nggak ada masalah. Kita langsung, mereka kasih kunci apartemen, langsung ke apartemen ya. Di mana kita mau tinggal. Dan nggak tahu ya, waktu itu saya sana datang super, jemput saya untuk latihan. Saya latihan, oke, latihan bagus semua, perkenal saya ini sama semua pemain-pemain. Terus nggak tahu pulang, hampir di apartemen, malah hampir jam 7, jam 8 karena macet. Ya. Macet sih. Macet banget. Ya macet. Kita tahu sekarang kalau saya bicara macet, kita tahu kota apa. Dan nggak tahu saya waktu itu saya minum sama mate, dia ke bawah karena kita di atas. Paling di atas di sana. Saya lihat ke bawah. Waktu itu hujan, wah macet di mana-mana. Istri saya di belakang tuh, di belakang istri saya di sofa ya. Saya putar balik, saya bilang, amor, ayo kita pulang. Saya nggak bisa di sini. Istri bilang begitu? Saya bilang. Kalau kau bilang begitu? Dan waktu saya kasih tahu sama istri juga dia setuju sama saya, karena dia juga tidak terlalu cocok. Iya. Karena macetnya? Nggak tahu kenapa, tapi untuk saya karena itu, tapi bukan itu. Saya bicara dia senang, dia seperti nangis karena dia hormati keputusan saya ya, karena oke, kita mau ke sini. Tapi dia mau seperti bilang sama saya. Sebenarnya enggak. Ya. Akhirnya kamu memutuskan ya, sama. Untuk saya ya. Sama dia. Terus setelah itu waktu saya di situ, kita persiapan semua untuk besok kembali lagi ke Kediri. Ke Surabaya. Ke Surabaya rumah. Waktu itu telepon Pak Iwan. Dan nggak tahu dia telepon, saya lihat telepon saya. Loco. Bagaimana ini kawan? Bye semua. Loco, lagi di mana? Saya pikir ya, karena saya orang jujur. Untuk apa saya mau bohong ya? Saya oke, Pak Iwan, saya Pak. Kita sudah dewasa, saya tidak mau bohong. Saya sekarang ada satu tim. Iya. Wah, tapi dia bye-bye ya. Tapi si kita, saya
Ya tenang Pak Iwan. Saya orang apa? Jujur dan orang setia. Kita sudah bicara, walaupun mungkin kontra lebih bagus, nggak bisa berubah saya. Ya saya kembali, ya seperti dia senang. Oke, saya kembali ke Surabaya berapa hari, ke kiri. Itu ceritanya. Itu ceritanya. Apa karena itu kamu jadi nggak Masih ada, tapi itu di buku? ya, ini sekarang. Apa karena itu akhirnya kamu nggak sempat main di tim yang kotanya macet itu sampai sekarang? Bukan karena macet, karena waktu itu semua mereka terima saya luar biasa semua. Bukan, maksud saya, Ya. apa karena kejadian waktu itu akhirnya kamu nggak ditawarin lagi main di kota yang tadi itu? Enggak, karena itu saya nggak bisa bicara. Dari tadi pancing terus nggak bisa bicara saya karena itu panjang sampai Amerika bicara sama Pak Iwan. Karena banyak pertanyaan bagaimana seorang Loko mencetak gol selalu banyak, sudah main di berbagai klub sampai sekarang, tapi tidak pernah main di kota itu. Kenapa? Kan itu selalu jadi pertanyaan. Iya. Padahal berarti pernah ditawarin ya? Ya pernah, bukan ditawarin, pernah latihan. Pernah latihan semua. Tapi akhirnya Bukan karena tim, betul. karena Hati kamu kan waktu itu. hati karena kita sudah, karena saya bukan karakter untuk main sama orang tahu. Nah setelah kejadian itu kan tahun 2005. 2005. Setelah 2005, kamu pernah ditawarin lagi nggak di kota itu? Setelah 2005, kamu udah main kemana, tapi pernah ditawarin lagi nggak main di kota itu? Enggak kan, karena mereka tahu ke susah. Mereka tahu susah. Susah untuk ngajak kamu ke sana. Ya, karena mereka bukan susah, karena mereka sudah hormati ya. Ya, berarti harusnya ada kesempatan itu ya. Ya. Tapi kamu tidak menyesali sampai hari ini nggak main di kota itu? Enggak, saya sampai sekarang masih bisa. Kalau mereka mau, bisa saya. Iya. Penting mereka percaya. Ya. Oke. Itu kisah menarik ya. Saya juga nggak tahu itu klub apa. Saya cuma denger aja kan tadi. Saya juga nggak bisa nebak. Ya. Saya juga nggak tahu apa nama klubnya. Tapi saya cuma mewakili pertanyaan, kok Loko bisa sepanjang karir di Indonesia nggak pernah main di kota itu tadi, gitu loh. Ternyata pernah ada kesempatannya ya. Ya, ada kesempatan. Saya mau nanya itu. Waktu itu ditawarinnya lebih tinggi nggak dari Kediri? Waktu itu nggak tahu saya, kenapa kita nggak tahu saya. Tapi saya waktu itu saya suat apa? Karena itu seperti saya tadi bilang, kita belajar beda di Amerika Latin ya. Karena saya sudah kasih janji, kita di sana nggak bisa berubah. Oh jadi karena kamu akhirnya nggak main di kota itu karena kamu udah janji. Ya kita jadi sudah. kamu nggak enak. Ya itu nggak enak. Oh bukan karena kotanya sebenarnya Enggak, oke, bukan, pemain oke, tawaran oke. Pasti semua mau tinggal di kota itu, Ya. apalagi tim besar sama pemain, apalagi pemain seperti yang saya bilang, mereka terima saya luar biasa, tahu. Cuma karena kamu udah janji. Ya itu karena saya bilang karena kita Amerika Latin belajar semua, kita nggak bisa bermain sama orang ya, karena kita semua walaupun nggak ada tangan-tangan, tapi di Amerika Latin penting apa kita keluar dari Menepati janji. Iya janji. Oke, seru itu ya. Makanya belum pernah kecuali di Persisam mungkin ya. Kamu pakai warna oranye ya. Iya di Persisam. Di Persisam ya. Warna oranyenya malah di Persisam gitu. Banyak yang nanya-nanya kenapa kamu nggak pernah pakai oranye yang di kota besar itu yang di. Iya waktu itu saya suka ketemu kita Valentino Suabina, Pamanina luar biasa. Iya betul. Bancos juga. Sampai hari ini Pak Manila juga masih sehat, Ya. masih oke ya. Jadi udah menemui pimpinan-pimpinan itu ya kamu ya. Iya. Wow, kamu tapi nggak ambil. Setelah itu saya waktu itu karena itu saya pensang saya nggak bisa bicara banyak. Kalau nggak nanti nggak bisa buku ya. Tapi itu aja udah cukup loh kok. Ya, itu aja udah itu sudah cukup. cukup, ya. Udah cukup. Jadi kamu tidak menerima tawaran yang besar, fasilitas yang Karena bagus. ya kalau misalnya si saya pikir seperti itu ya seperti materi ya. Kalau saya pikir saya bisa main di mana-mana. Ya. Alhamdulillah tapi
itu bukan karakter saya untuk apa materi ya. Ya. Jadi akhirnya ada kisah dari Loko sebelum Persik Kediri sebenarnya ada tawaran Ya. yang menggiurkan, Iya. yang besar di kota besar. Iya. Tapi Loko akhirnya tidak ambil, luar biasa. Dan saya nggak tahu apakah ada hubungannya, tapi pada akhirnya kamu menuliskan kisah indah di Persik Kediri, Iya. ya kan? Karena kamu membawa ini, membawa itu, membawa ini, membawa itu, yang akhirnya nanti kita akan bahas di El Loco Series di segmen berikutnya tentunya. Ya, jadi kalian bisa tadi dengar bagaimana kisah El Loco di awal tadi untuk memutuskan akhirnya main di Persik Kediri. Tapi ada satu pertanyaan yang saya pengen tanya karena kamu sempat sebut waktu kita bikin promo. Waktu kamu akhirnya main di Persik Kediri, kenapa kamu pulang pergi Surabaya Kediri? Kamu nggak dapat fasilitas buat tinggal di Kediri? Tinggal? Disuruh pulang ke Surabaya? Enggak. Kenapa itu? De Kediri waktu itu kualitas apa? Fasilitas seperti semua tim untuk pemain asing. Karena waktu itu saya pemain asing ya. Ya. Semua fasilitas, rumah, mobil, semua. Dikasih. Dikasih semua. Kamu kan nggak bisa nyetir mobil kanan. Bisa, tapi itu belajar. Oh, belajar. Itu waktu saya pertama kali kita datang di Indonesia 2002. Oke. Masa 2003 tuh apa nggak belajar? Ini udah 2005 ya. Ya. Kamu dapat mobil, dapat Ya. fasilitas tempat tinggal. Ya, fasilitas semua. Terus kenapa kamu pulang pergi? Ya, karena waktu itu istri saya hamil. Oh, Mbak Eva hamil. Ya, hamil. Dan untuk karena dia sering waktu hamil dia sering apa sakit ya nggak enak dan dia keputusan tinggal di Surabaya karena rumah sakit juga dekat. Kalau ada misalnya terjadi sesuatu juga ada anak-anak keluarga bisa bawa dia. Ya. Dan karena itu saya setiap hari Pepe pulang pergi setiap hari Kediri, Surabaya. Surabaya ke Itu karena kamu yang mau atau Mbak Eva yang minta? Itu karena saya mau, saya suka, saya senang kalau setir. Walaupun lama kan, 1,5 jam, 2 jam. Ya tergantung kecepatan kita juga. Rata-rata berapa? Enggak, kalau pagi mungkin kan di bawah 1 jam 30 di bawah. Kalau malam, ya mungkin 2 jam kan juga macet ya. Berarti kamu pagi berangkat jam? Saya selalu misalnya bangun jam 3.45, turun minum kopi, jalan. Ya. Malam pulang jam? Balik lagi ke Kediri jam? Balik lagi ke Surabaya jam? Malam kadang-kadang jam 8, kadang-kadang jam 8.30. Sampai berarti jam 10, jam 9. Enggak. Jamnya jam 10 ya, 8.30. Enggak, jam 8.30 sampai di Surabaya. Oh, di Surabaya sudah nyampe jam 8.30. Ya. Begitu tiap hari. Ya setiap hari. Sampai kadang-kadang dulu juga sama Ronald. Kadang-kadang dulu. Kamu nyetir sendiri apa pakai supir? Enggak, pertama untuk saya tahu jalan Pakai driver. pakai supir. Terus lama-lama karena saya sudah paham jalan, oke saya tinggal supir untuk istri saya kalau perlu sesuatu. Oh, di Surabaya. Iya, Surabaya. Kamu bawa sendiri. Saya sendiri. Waduh, itu ternyata kisah Loko ya, yang menarik untuk kita lihat. Saya mau bilang pengorbanan, tapi Loko nggak mungkin bilang nggak pengorbanan. Memang itu kamu suka ya untuk melakukan itu. Gitu. Suka saya. Sampai akhirnya lahiran di Surabaya. Ada waktu ada Piala Indonesia, saya main sore masih tetap saya pulang nggak tidur di Kediri saya pulang ke Surabaya. Surabaya, setir datang ke sana langsung ke mes langsung main. Main. Ya. Oh, itu diizinkan sama klub. Tapi oke, kamu tetap main oke. Itu masalah kita di sini banyak mungkin kita bisa banyak bicara tapi mereka nggak tahu penting misalnya contoh kalau saya jadi pelatih ya saya nggak bisa bicara semua tapi siapa pintar sepak bola ya penting pemain itu
buktikan nanti di lapangan. Di lapangan. Saya nggak bisa pikir itu pemain bikin kemarin si dia tidak disiplin atau enggak, si dia tidak atau enggak. Karena saya nggak bisa lihat ya. Penting nanti pemain datang Lihat di lapangan. di lapangan. Dan kamu selalu kasih 100% di lapangan. Iya 100% itu kita belajar semua di sana. Ya. Di sana Amerika Latin, misalnya contoh ya nggak peduli kalau ada orang bicara wah ini pemain kemarin di sana, ini pemain di Malang kemarin di sana, ya untuk pelatih waktu itu dia kalau dia masih tetap buktikan di lapangan untuk pelatih nggak ikut campur. Ya. Misalnya kalau itu pemain mulai di lapangan ya mulai turun, oke, itu pelatih Akan tanya, datang bicara sama dia, Ya. tapi bukan karena pelatih datang. kamu dari Seperti sini, kamu datang ini nggak main lain nggak. Ya. Dia kasih bicara, kasih kesempatan. Oke, ini pertama kali saya bicara sama kamu. Oke, nanti kalau masih tata lanjut, pelatih datang bicara lagi. Oke, ini kedua. mana? Ya. Kalau ketiga, kamu keluar dari Ada peringatan. ya ada peringatan. Tapi masih ada untuk kasih kesempatan sama pemain, tahu. Nanti kalau misalnya dia tidak mau dengar lagi, oke. Dia keluar dari tim inti dan harus tunggu. Jadi ada prosesnya. Ya proses, tidak nggak langsung tahu. Ya. Karena di sana mereka dengar semua pihak, Ya. bukan cuma satu. Kamu ingat nggak berapa kilometer itu di Kediri ke Surabaya? Nggak tahu, saya tuh sekian nggak tahu. Kira-kira 100 berapa? Ya nggak tahu, nggak lewat 110 nggak mungkin nggak lewat. Oke. Jadi itulah bagaimana ya kisahnya Loko nih pas mau masuk Persik Kediri aja ternyata di luar kisah indahnya nanti akan kita bicarakan ada cerita dalam tanda kutip godaan dulu nih main di tim kota besar ya. Saya sih asumsinya warna oranye itu, saya nggak tahu itu bener apa enggak. Dan akhirnya kita udah dengar ceritanya tadi dan pergi pagi pulang pagi enggak deh pulang PP Surabaya Kediri. Pertanyaan saya ya untuk kalian semua mendapatkan giveaway dari memorabilia Eloko Gonzales. Berapakah jarak Kediri Surabaya? Bukan menurut Google, tapi menurut Loko tadi, ya. Berapa jarak kilometer Surabaya Kediri atau Kediri Surabaya menurut Eloko tadi? Nama #JebretTalks kota mana? Jawab di sini, ya. Kita akan balik lagi nanti ngobrol-ngobrol tentang kisahnya di lapangan bersama dengan Persik Kediri. Tentu saja masih di Jebret Talks Special Series Eloko Gonzales dan disupport oleh Awi Nano Water, bukan air biasa. Kita balik lagi setelah yang berikut ini. ...174 gol dari 106 pertandingan di berbagai laga yang tercatat dari salah satu sumber media yang saya bacakan ini. Saya tuh berpikir-pikir media ini bener apa enggak. Karena mainnya 106, golnya 174. Berarti dia mencetak gol lebih dari 1 gol di setiap pertandingan. Kita tanya langsung, ini bener apa enggak? Kamu main 106 kali tapi golnya 174. Nggak tahu, saya tidak terlalu pikir ke itu. Ya cuman kalau ini kan kamu lebih banyak golinnya daripada pertandingannya. Menurut kamu gimana? Tanya sama media itu. Jadi kamu juga nggak tahu? Nggak tahu, karena saya tidak ikut apa. Tapi anggaplah ini benar. Ya. Kita anggap ini benar. Ya. Kamu, saya bilang 106 pertandingan seorang pemain ya. Ya. Dia cetak 174 gol. Bayangan kamu, menurut kamu pemain itu hebat nggak? Ya kalau kita pikir hebat, tapi nggak mungkin. Coba. Nggak mungkin kan? Ya. Berarti gila kan? Nggak, orang bisa begitu gila kan? Ya mungkin salah tulis, nggak tahu. Kalau Kita nanti telepon dia. kalau sampai bisa berarti gila kan Loko? Ya siapa tahu mungkin bisa, kenapa enggak? Iya, kalau ternyata bisa, berarti orang ini orang gila kan? Ya. Sesuai sama nama, berarti benar mungkin Loko. Loko, gila mungkin emang. Ya kita anggap benar ini, 106 laga, 174 gol.
dari 2005 sampai 2009 loh kok. 2005 kamu nggak berhasil membawa juara Persik, tetapi kamu mencetak 30 gol, top skor. Ya, Ingat benar. nggak? Ya benar. Ingat kan? 30 gol. Top skor kedua setelah waktu kamu di Makassar 27 ya? Ya 27. Ini 30 gol. Ya 30. Dan itu di musim pertama. Pemainnya beda-beda dengan waktu kamu di PSM. Bahkan kamu sempat lama nggak main, tapi kok kamu masih bisa golin banyak gitu. Ya karena itu memang pemain Persik ini memang kita di sana bukan seperti kenal atau teman ya, kita di sana seperti saudara kekeluargaan. Selalu susah saya untuk bicara kekeluargaan. Ya nggak apa-apa, emang susah. Seperti kita keluarga. Oh, la familia. Iya, itu di sana, suasana di sana itu luar biasa, seperti keluarga semua. Nggak ada pemain, misalnya contoh, pikir macam-macam atau pemain egois, semua untuk tim. Tapi waktu kamu sampai ke Persik Kediri yang udah kamu kenal siapa pemain? Enggak, di sana. Belum ada kan? 2005? Ya kenal waktu itu pemain asing. Ada Tapia main di belakang sama Bernal, juga pemain Chile. Ya yang pemain lain kamu belum kan? Belum pemain lokal, belum cuman lawan. Makanya, tapi kamu bisa langsung kompak. Ya karena kadang-kadang di sini kita bilang ya harus perlu waktu untuk adaptasi. Tapi kita bukan perlu adaptasi, kita harus perlu bagaimana cara bermain teman kita ya, di mana suka bola semua. Ya. Itu nanti kalau kita bisa ketemu itu dari waktu latihan, nanti lapangan bisa lebih gampang. Lebih mudah bermain dengan skema pemain-pemain di Persik Kediri atau di PSM sebelumnya yang ada Ponario dan Samsul? Atau beda gaya main? Enggak, tapi ya pasti semua pemain karakter beda, tapi kita waktu itu juga di Persik Kediri ada gelandang pertahanan juga bagus. Luar biasa. Ya. Siapa waktu itu? Waktu itu Siswanto. Ya kan, ada Siswanto sama Haryanto. Iya Haryanto. Betul. Mereka bagus. Ya. Kamu senang kalau ada yang begitu ya? Ya. Karena tapi kalau fair, kalau bola di depan, ya. Kalau kita di depan itu bagus, tapi kalau misalnya pemain lewat dan dia di belakang enggak. Karena itu bisa bahaya. Ya, bukan pelanggaran tapi bahaya untuk pemain mungkin bisa cedera parah ya. Iya. Jadi Haryanto dan Siswanto. Sebelumnya Samsul dan Ponario. Pengambil bola ya. Dan mungkin kalau teman dia enak ya, Loko. Kalau jadi lawan sebel ya. Kan dulu tapi waktu saya di Makassar saya pernah lawan mereka. Iya. Itu bagaimana? Kan biasa. Mereka hormati sama. Begitu jadi teman enak ya? Iya. Dia karena itu selalu Haryanto selalu kuku dia selalu nggak potong dia. Supaya apa lo? Kan biasa diperiksa wasit. Enggak, tapi bukan di sini. Dia selalu periksa sapato, kostum, celana ya. Oh iya. Jadi langsung sakit ya? Iya. Oh begitu. Kamu tahu? Kok kamu tahu? Ya kok kamu tahu dia? Iya saya tahu kan. Dia cerita. Bukan dia cerita, pemain kadang-kadang. Wah dia ini. Oh. Siapa? Wah itu ya. Ada bekasnya. Ya bekas. Terus kamu bilang apa ke dia? Enggak, saya harus melindungi teman saya. Iya, maksudnya kamu bagus gitu. Enggak. Tapi itulah cara-cara ya. Ya, tapi itu bukan karena dia mau kasar, enggak. Betul. Misalnya dia mau ambil bola sama dia, ya dia pakai tangan. Bukan karena, kalau nggak wasi nggak di mana wasi. Bukan karena gatel kan? Ya. Bukan karena garuk-garuk kan? Oke, itu cerita lucu itu ya. Nah, 2006 kamu makin gila. 32 gol, Persik juara.
Kamu cetak gol kan terakhir Alhamdulillah. di final itu kan? Iya. Apakah itu gol yang paling kamu ingat di Persik atau ada yang lain? Kalau saya pikir ini gol karena juga bisa bikin tim saya juara ya. Tapi di pertandingan itu bukan karena pertandingan susah lawan PSIS Semarang ya. Apalagi waktu 90 menit saya tidak terlalu muncul saya. Karena Nggak bisa apa-apa saya. Dijaga. Saya cuma bisa tema saya kasih bola, tapi saya harus kembali lagi. Karena nggak bisa putar, nggak bisa apa-apa saya. dijaga ketat siapa waktu itu? Waktu itu Pema Yasin. Oke. Pema Yasin tinggi. Nggak bisa apa-apa saya. Mulai ya, itu final. 0-0 ada apa? Tambah waktu. Perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu 30 menit. 15. Oke, kita main 15 menit juga sama aja. Nggak bisa cuma bisa kasih passing. Balikin lagi. Ya, lari ke sana minta. Ya. Tapi nggak bisa, nggak punya peluang sama sekali ya. Ya. Terus terakhir di situ kita menyerang. Nggak tahu sih waktu itu Danilo Ya. mau apa? Danilo atau nggak tahu siapa Haryanto kasih umpan sama Sukori apa? Pemain apa asing. Ya, dia bawa bola dan waktu itu mereka menyerang, waktu itu Semarang menyerang, tapi kita ambil bola. Ya. Dan mereka kembali dan karena pemain ke ikut saya, dia tertinggal. Ya. Saya lari-lari, waktu itu Ebi Sukori. Oh, Sukore. Ya, Ebi Sukori. Dia mau crossing, hampir seperti dia mau jatuh, tapi dia crossing bagus. Saya datang dari belakang, masuk. Itu cuma peluang itu aja. Hanya satu peluang. Ya, saya cuma peluang. Satu gol Ya. di perpanjangan waktu. Ya, perpanjangan waktu. Menjadikan gol yang membawa Persik Kediri juara. Dia, alhamdulillah. Dan kamu akui peluang kamu cuma itu aja. Cuma itu aja, nggak ada Dan lagi. Cuma itu bisa lolos kamu di situ. Ya, Kemana tuh yang jaga kamu pas di situ? nggak tahu dia, karena dia perhatian bola ke apa umpan dari Ebi, tapi Ya. dia tinggal lihat di belakang. Karena saya pura-pura seperti ke depan, tapi saya ke belakang. Oh, ada gerakan dummy. Dia, Pura-pura ke depan katanya karena bola ke dia belakang. sudah tinggi saya. Lo kok ke belakang baru heading. Ya, Gimana waktu itu pas habis nyetak gol tuh? wah, perasaan saya senang sekali saya. Sampai itu senang sekali, saya nggak tahu mau kemana selebrasi karena warna hampir sama. Oke. Karena ada Persi, Semarang sama Persi. Saya lihat, saya mau ke sana, waktu itu saya cetak gol di sini, mau ke kiri saya, selebrasi. Tapi mereka bilang, enggak, tidak ke sana, itu Semarang. Itu PSIS. Persi Semarang. Saya harus kembali ke sana, ke Poco. Kita mudah-mudahan bisa lihat ya. Siapa tahu ada cuplikan videonya. Itu ternyata kamu memang bukan sengaja mau ke Semarang. Enggak. Kamu salah. Saya salah karena saya nggak tahu. Kamu mau ke sana. Ya, saya ke sana. Akhirnya teman-teman yang ngasih tahu. Yang nggak tahu siapa Tria. Bukan. Ya, bukan. Saya ke sana. Ya, Juara, terus kamu top skor. Toskor. Bonus besar. Nggak tahu sih bonus. Saya nggak pikir itu. Saya selalu bilang nggak pikir. Tapi waktu itu saya nggak tahu. Waktu itu Toskor juara, tapi juga bisa pemain terbaik. Pemain terbaik. Tapi nggak jadi karena saya setelah gol, saya kartu merah. Ya. Setelah kartu merah. Jadinya gak jadi pemain terbaik. Nggak jadi pemain terbaik. Waktu itu jadi Maman. Abdul. Ya, Rahman. Abdul. Maman. Iya, Maman. Ya. Maman sampai sekarang juga masih main. Iya tahu. Iya, tahu kan. Kok kartu merah sih? Iya kartu merah. Waktu itu sama Deporas ya? Sama Menpora. Hah? Sama Menpora. Oh, Depora ya? Depora. Oh, saya dengar Menpora. No. Menteri Olahraga. Deporas ngomongnya Depora. Deporas. Depora. Ya. Kalau bahasa Latin. Ya, Depora. Depora. Iya, saya ingat ada kejadian sama Depora kan. Ya. Saya ada jersey Depora. Ya. Saya belum ada jersey kamu. Saya mau saya pasang.
Ya saya nanti kasih. Tapi nggak tahu kenapa. Karena itu waktu kita kembali, mereka keluar bola main. Dia bawa bola, dia bola keluar. Shooting bola keluar. Tapi nggak tahu. Dia mau seperti... Nggak tahu apa terjadi. Dia tabrak saya. Tabrak kamu? Ya. Terus? Karena saya juga waktu itu saya bantu Balik, bertahan? bertahan. Ya karena cuma waktu berapa menit selesai. Dan dia nggak tahu saya bicara. Ya papa bahasa Spanyol ya. Ya. Saya pengen dengar. Ya dia nggak tahu dia kembali putar. Seperti dia mau apa? Marah. Ya marah, seperti mau berani. Ya. Tapi nggak tahu dia diskusi saya. Ya terjadi sesuatu que nggak tahu siapa lihat. Tapi ya langsung kartu merah. Oke. Kamu kenal dia sebelumnya? Pora. Iya, waktu dia lawan Persija dulu. Iya. Dulu pertama di Persija dia. Iya. Saya kenal. Maksudnya kamu sudah kenal kan? Iya, kenal. Cuma ini partai final mungkin ya. Tapi di dalam lapangan nggak ada teman. Iya betul. Apalagi final. Ya, apalagi final. Dia ketinggalan. Final. Dia atau saya? Ya dia ketinggalan. Kan kamu cetak gol. Ya, cetak Berarti gol kan saya. PSIS lagi ketinggalan. Iya. Jadi mungkin dia lebih emosi. Iya, mungkin. Dia kartu merah nggak? Enggak. Oh enggak. Cuma Kamu saya, aja. Cuma saya. Selalu al loco González. Saya pemain amatir tapi saya sama kayak kamu. Ya. Sering juga begitu. Demi teman-teman saya. Karena passion. Ya. Tapi habis itu kamu ada masalah sama Depora? Enggak. Udah ngobrol lagi? Ya biasa ya. Itu cuma terjadi di lapangan. Iya. Enggak, maksud saya kamu habis itu ada komunikasi sama Depora? Ya kalau ketemu misalnya lawan atau misalnya di bandara atau satu kota. Udah normal lagi? Ya normal. Enggak ada. Dan itu karena waktu itu Depora memang idola Semarang juga kan? Ya. Apa striker tajam juga. Jadi memang kan sama kamu Dia bersaing. bersaing, ya kan? Betul kan? Ya. Tapi di Argentina ya? Di Argentina. Itu bahasanya Sama. sama ya? Amerika Latin semua bahasa sama. Beda Portugal. Apa beda Spanyol. Brasil. Brasil ke Spanyol ya? Portugis? Enggak, Brasil Amerika Latin. Tapi Iya, tapi beda. ke Portugis ya. bahasanya Portugis kan? Oke. Bahasa Portugis. Nah ini juga sekaligus ya kalau kalian masih bertanya-tanya tentang kejadian Loko dan Depora itu ternyata kejadiannya seperti tadi. Iya. Ya kamu bantu bertahan, dia tabrak, Depora ngomong apa sama kamu, Iya. kamu insiden. Iya. Kamu apa tampar? Kamu apa dia? Enggak tahu. Ya pokoknya itulah suasana. Iya. Saya bisa bilang begitu, saya nggak bisa bilang karena saya kan nggak pernah main partai final seperti itu kan. Ya akhirnya kita kan pada tahu kan tensinya bagaimana Iya. kalau di partai final ya, dan juga tentunya mental itu seperti apa kalau di partai final, dan akhirnya Loko mampu membawa Persik menjadi juara tahun 2006. 2006. Itu ada Budi Sudarsono kan? Ada Budi Sudarsono Piton. Piton. Dulu kenal Budi di Persik. Ya, di Persik ini. Gimana menurut kamu? Ya, saya dulu, ya kalau kita lebih dekat de Persik ini, tapi waktu dia main di tim lain saya Udah tahu. ya tahu kan. Hubungan kamu dengan Budi Sudarsono pas di Persik bagaimana? Bagus. Ya maksud saya karakter permainan untuk bareng-bareng sama Budi oke. Oke, enggak ada masalah. Dia tipikal pemain seperti apa menurut kamu? Strikernya. Dia cepat. Dia juga apa? Dewa pemain. Gocek. Ya gojek-gojek ke sini. Mungkin mungkin kita sama, tapi mungkin saya lebih keras juga. Kamu lebih keras. Tapi jadi saling melengkapi ya. Ya. Karena dia tipenya berbeda. Ya, dulu waktu di Persik ini, kalau misalnya si saya nggak cetak gol, Budi. Kalau nggak Budi, saya. Ya. Di luar lapangan ada cerita nggak kamu sama Budi? Dia kan orangnya suka bercanda. Ya, tapi dia juga diam. Orang diam. Ya. Sama belum kenal kali ya. Saya Ya. kalau sama saya dia bercanda terus. Ya mungkin. Tapi biasa kalau ada waktu itu bercanda kita bercanda, kalau harus serius. Jadi orangnya sama-sama diem ya. Ya sama-sama diam. Ya. Waktu di final dia ada juga. Ada. Di final 2006. Ada Budi. Ya. Ada. Dia juga nggak dapat bola juga. Enggak, dia sering dapat bola terus dia. Oke. Dia selalu mereka Yang di press banget memang kamu. ya nggak bisa apa-apa saya. Nah, setelah juara banyak yang mungkin dulu kalau kita ingat 2006 bagaimana itu masyarakat Kediri ke Loko?
Ya, Amerika senang sekali. Tapi bukan untuk saya. Ya mungkin, tapi kita kadang-kadang nggak bisa egois. Ini semua dari teman-teman ya. Kerja keras semua teman-teman. Ya. Nah juga waktu itu mereka nggak tahu datang jam berapa mereka ke sana karena stadion penuh. Ya. Karena dua support ya semana sama Kerry. Dan waktu itu kita keluar dari stadion, mereka ikut sama kita sampai hotel. Sampai hotel. Sampai hotel. Rame. Rame, tapi mereka mau masuk ke dalam tapi nggak boleh. Dan Tapi apa? enggak. Tapi Ya nggak boleh masuk ya karena dan kita juga ya banyak security dan saya cuma kadang-kadang ada orang keluar saya bukan saya keluar tapi si ada di dalam dia minta foto ya kita foto karena mereka jauh-jauh untuk support kita juga harus hormati mereka ya. dan akhirnya menjawab juga tadi kamu tidak menerima atau akhirnya memutuskan tidak mengambil kesempatan yang di kota yang macet itu. Ya. Tapi kamu ngambil ke Persik dan akhirnya tahun kedua kamu juara. Ya, seperti sebuah kisah yang emang kamu keputusan yang tepat menurut saya. Iya, bukan saya tidak pikir seperti itu. Karena saya memang kadang-kadang saya orang aneh saya. Orang aneh. Ya, Kenapa karena aneh? dia terlalu apa? Pikir Ya nggak pikir atau nggak tahu. pakai perasaan. Ya cuma nggak pikir si juara atau gol ini nggak. Bukan karena biasa saya tapi ya karakter saya seperti itu tahu. Oke. Jadi ya makanya kamu nggak pikir itu tapi ternyata akhirnya kamu dapat juara kan, dapat top skor kecuali pemain terbaik. Karena kejadian itu. Nah, 2007 sampai 2008 akhirnya kamu tetap 2 musim lagi di Persik. 2008 setengah musim. Ya 2007 Ronald, Danilo masih main bareng. Ya masih banyak. Bertiga. Sempat main di Liga Champions juga. Budi juga. Ya, Budi juga masih ada di situ. Nah, tapi banyak dibicarakan kan 3 pemain luar biasa ini, 3 pemain asing ini kan. Nah, jadi ternyata bener, gila memang 174 gol dari 106. Ada 25 gol dari 7 laga Fagundes dan 38 gol dari 74 Danilo. Itu gimana kalian bertiga itu bisa segitu lancarnya cetak gol kerjasamanya? Enggak karena kerja bersama tim waktu itu luar biasa. Saya bilang di sana kita seperti keluarga. Ya. Dekat. Di sana mereka nggak pikir macam-macam waktu itu. Mereka waktu itu nggak pikir, wah ini saya harus cetak gol. Wah ini penalti saya ambil. Enggak, di sana nggak ada. Di sana waktu itu semua pemain masing-masing tahu apa harus dilakukan di posisi masing-masing. Ya. Misalnya saya bilang ada Sis sama Haryanto, mereka ambil bola, kasih Danilo atau Fagundes. Iya. Ya? Terus Danilo bawa sama Fagundes, kalau mereka lihat saya kada peluang, mereka kasih. Kalau ada Budi, kasih Budi. Nggak ada aneh-aneh tahu. Mereka penting menang. Bisa dapat bonus, bisa bawa ke keluarga. Ya. Itu yang terjadi di Persik. Itu ya di Persik. Karena itu saya di Persik itu skor terus. Karena di sana mereka nggak mau tidak egois. Ya. Tahu. Nah ini yang juga untung kamu ingetin. Kamu ingat nggak berapa kali top skor di Persik? Ingat saya. Tahun berapa aja? Tapi di sana setengah di Persib Bandung. Betul. Kita, ya. 30 gol 2005, 32 gol 2006, 2007 berapa gol? Nggak tahu, nggak bisa hitung saya tiap sekolah. Kamunya rekornya sendiri masa nggak bisa tahu? Mesti saya lihat ini. Saya kasih tahu. 2005. Waktu saya kenal Musiwa cuma 14 gol. Ya, itu belum. Nanti tenang. Kamu 2005-2006 30 gol. 2006-2007 musim 2006-2007 32 gol, juara. Top skor. 2007-2008 26 gol. 26 gol. Terbanyak juga itu di Liga Indonesia. Baru kamu 2007-2008-2009 28 gol gabungan. Persik 14 di Persib 14. Jadi 28 gol itu sama Boas ya.
28 gol. Ini saya ingetin lagi. Sama Boas Salosa. Boas Salosa. Kamu hubungan baik sama Boas? Iya, Boas. Kakak Boas? Pernah. Hubungan kita bagus. Kita sudah pernah di Di timnas. timnas, Ya. betul. Kakak Boas. Boci. Ya, Boci tahu. Boci tahu. Nah, itu saya ingetin lagi. Saya ingetin. Yang kemarin Marizon di Bandung ya, abis ini. Saya ingetin. Ternyata kamu nggak inget semua gol-gol kamu ya. Enggak. Itu makanya saya kasih. Saya punya semua rekan tapi Nggak ingat. nggak ingat. Saking banyaknya. Cuman gol. kalau saya lihat rekam saya, oke ini gol ini tapi Baru keingat. ya. Oke, nanti kita akan tanyakan juga ke Loko bagaimana mengakhiri musim di Persik. Karena kalau saya masih mau tanya lagi yang lain. Kita nih bisa semalam suntuk karena ceritanya banyak sekali ya. Sebutkan pemain-pemain 11 pemain yang biasa bermain sama kamu pada saat Persik juara, ingat nggak? Tim Persik 2006, Iya. kamu ingat nggak? 11 pemain aja. Disebut loh kok, jangan diinget. Ya, masih ingat. Sambil disebut. Ingat. Kalau nggak salah kiper Bajudi. Oke. Kiper. Di belakang Gutierrez. Ya. Di kanan Juli. Kusnul Juli. Husnul Juli. Iya. Husnul Yuli. Kusnul Juli. Ya, ya. Satunya di belakang nggak tahu siapa. Lupa saya. Terus? Ada Evi Sucore, Ya. Danilo, Marcelo Ramos, pemain asing juga, Haryanto, Budi saya. Masih kurang pemain satu di belakang tapi nggak tahu. Sis 2005 ya? Nggak, tapi 2006 juga ada Sis. Oke, tapi bukan itu yang kamu maksud. Tadi belum kamu sebut Sis. Tapi nggak main dia. Iya makanya berarti enggak kan? Cuman satu yang kamu lupa pemain belakang kan? Ya. Satu pemain kan? Oke. Siapakah satu pemain yang belum disebutkan oleh Loko tadi? Saya nggak tahu apakah lupa atau sengaja buat giveaway buat kalian. Tetapi itulah pertanyaan giveaway kita di... Sekarang tahu. Jangan. Sekarang tahu tapi nggak usah. Ya, sekarang tetapi nggak usah karena udah terlanjur. Ya. Nanti nggak seru lagi. Oke. Ya, tapi kan yang penting nanti kita tahu siapa Ya, itu tahu. ya. Itu dia pertanyaannya, tulis siapakah yang tadi belum disebut oleh Loko namanya pada saat merebut gelar juara di tahun 2006, nama kamu, kemudian asal kota, hashtagnya Jebret Talks, akan dapat satu memorabilia dari Loko Gonzales. Satu lagi ada giveaway dari Awi Nano Water untuk kalian juga dengan cara jawabannya nama, lokasi dan hashtagnya Awi Nano Water dan hashtagnya bukan air biasa. Pertanyaannya adalah, Loko kasih satu pertanyaan dong. Apa saja, Wah? Apa ya? Ya, apa aja. Siapa teman saya waktu di Persik ini di juara, siapa namanya? Pemain asing. Kan banyak. Enggak, tapi itu teman saya di negara saya. di Oh, Uruguay. oke. Itu dia. Langsung dari Elo. Karena ada di macam-macam banyak negara, tapi ada satu di negara saya juga. Siapa nama? Oke, itu dia. Siapa namanya? Tulis ya untuk dua pertanyaan kalian tadi. Kita akan balik lagi nanti ngobrolin tentang akhir-akhir musimnya Loko di Persik Kediri setelah yang berikut ini. Tetap di Jebret Talk Special. Masih bersama dengan Valentino Jebret Sipajuta dan juga Christian El Loko Gonzales. Loko di Jebret Talk Special bersama dengan Awi Nano Water. Kita ngobrol tentang rekor-rekornya udah. Loko suka lupa ya. Terus tadi cerita di awal-awal musim juga udah. Sekarang enak ngobrolin apa nih? Di musim 2007 dan 2008 pertengahan. Setelah juara, semangatnya masih sama nggak sih Loko? Tim kalau udah habis juara atau ya udah pernah juara Enggak. waktu itu di Persik? Ya, suasana sebelum juara ya luar biasa ya. Setelah juara juga lebih luar biasa ya.
Tapi di sini kalau saya lihat, misalnya juara besok seperti apa? Liverpool. Enggak, seperti biasa aja tahu. Seperti biasa. Masih belum enggak ada sesuatu lagi. Nggak ada yang spesial. Enggak ada spesial. Oke. Udah normal lagi. Dia normal lagi. Nah di tim Persik waktu habis juara, Enggak, waktu di Persik kita juara, kalau nggak salah mereka nggak pulang. oh gitu. Nggak pulang. Ada berapa bulan untuk persiapan Ke acara di Kota Keri ya. Dan ada berapa bulan? sisanya tinggal sama kita untuk mereka ikut di depan, kita di belakang ya. Terus sampai tujuan di sana, supporter lain tunggu kita, wah. Luar biasa. Luar biasa, semua ke kota nggak bisa. Ya kalau semua tim juara di kota nggak bisa jalan. Betul. Ya. Apalagi sudah lama kan. Ya lama. Dan Waktu itu juga kita kembali ke tim PSM Makassar ya. Kita di sana juga juara kedua. ya runner up. Ya sama. Kita selebrasi di luar karena kita masuk champion Asia. Ya. Dan itu kan ketat karena hanya selisih poinnya, Iya. selisih gol kan waktu itu. Ya waktu itu ya. Nah, di musim 2007 kamu kan main di Champions Asia, 2007 ya. ya kan? Terus 2008 juga itu tetap golnya banyak, 14. Semangat teman-teman waktu itu masih sama untuk jadi juara Liga Indonesia? Ya masih. Masih? Ya masih karena kita semua pemain mau berusaha untuk tetap bertahan. Jadi juara? Juara lagi ya. Oke. Itu pengalaman Champions Asia gimana menurut kamu? Waktu itu kan lumayan sebenarnya. Ya, untuk tidak pernah kalah di kandang Persik kan? Iya, kita nggak pernah kalah. Iya makanya. Kita cuma karena di luar tapi di sini Di nggak. luar ya di sini nggak pernah Iya, kalah nggak kan? pernah. Itu pengalaman kamu gimana di situ? Ya, tapi mungkin karena itu kita belum bukan belum siap, tapi Valentino tahu que dulu misalnya di Indonesia dulu ada pengalaman que mereka main di champion di berapa negara y selalu Udah kalah. lebih tahu. Kalah 12-0 nggak tahu. Iya. Kalau nggak salah ya. Sering kalah besar. Ya besar. Dan mungkin itu trauma waktu kita ke sana lawan ini siapa tadi namanya? Urawa itu. Kita ke sana, waktu itu kita main di stadion waktu Piala Dunia. Di stadion itu, luar biasa. Apalagi pemain Persik ini gila. Foto di mana-mana, ruang ganti, seperti spektakular, luar biasa ruang ganti. Semua, kita nggak perlu keluar untuk lapangan, untuk pemanasan. Semua harus di dalam, tahu? Semua di dalam. Luar biasa fasilitasnya. Apalagi keluar soporte ya tidak banyak tapi keras mereka teriak-teriak keras tahu. Kedengeran. Ya kedengeran ya. Waktu itu kita kalah 3-0. Ya. Yang penting di Kediri nggak kalah-kalah. Nggak, waktu itu kita main di Solo. Kita 3-3. Oh, main di Solo ya. 3-3. Itu habis juara tim yang lain nggak ada yang ngontek Loko untuk pindah waktu itu pindah ke tim lain. Ada. Kok nggak mau ambil? Karena saya tadi bilang. Ya kan kontraknya Ya semua juga saya setelah 2005 saya juga bisa pindah. Iya. Tapi karena saya orang setia. Oh gitu. Saya orang setia. Oke, kalau mereka setia sama saya juga harus Waktu itu setia. di Persik kontraknya emang langsung 4 tahun apa setahun? Enggak, di sini semua setahun. Jadi setahun. Ya, setahun. Jadi 2006 kamu kan udah bawa juara. Iya. Siapa yang nawarin kamu lagi yang lain? Ya ada tim. Ya siapa? Tapi saya sebelum, ya waktu itu ada. Kota mana? Ya di sini dekat. Ada. Nah, tapi sebelum saya harus pindah, saya harus komunikasi dulu. Pokoknya kalau klub yang selalu prioritas pertama klub ya que saya bela. baru keluarga. Ya. Makanya kalau klub yang kamu bela itu bilang kita masih mau Loko, kamu akan tetap di situ. Ya saya tak tahu. Tapi kan akhirnya jadi kejadiannya selalu Loko yang nunggu. Berarti ntar kalau klubnya udah nggak mau baru kamu pindah. Enggak, karena bukan seperti itu. Valentino Jepret. Bukan. Jangan lupa subscribe channel Hirno González. Banyak.
Bukan begitu. Bukan seperti itu. Jadi gimana dong? Sebelum selesai, maaf ya, Iya. sebelum selesai kompetisi kita sudah bicara. Bicara kontrak. Ya 1 bulan sebelum kita sudah bicara. Panjang atau tidak? Ya kalau walaupun si misalnya mereka enggak lebih bagus kamu pindah, oke, walaupun harus kita tetap kerja keras, hormati kontrak. Ya. Tapi kalau masih mau, oke, tetap lanjut. Ya. Tapi kamu kalau mau lanjut gitu, kamu selalu naik dong nilai kontraknya. Bukan karena saya naik itu. Sesuai Sesuai di mana semua dunia. sesuai yang kamu udah kasih. Ya. Ya. Jadi Tapi juga kita tahu kita di sini Indonesia tidak terlalu. Oke, kan saya sama Pak Iwan. Kita nggak perlu ketemu di kantor atau nggak tahu. Kita misalnya ketemu di lapangan, kita bicara sudah ya 1 menit selesai. sudah selesai kontra. Masalah tentang kita kontra ya. Nggak perlu tengah-tengah loko ke sana ke kantor nggak. Dia tahu kualitas pemain. Tapi habis itu ada dong, tetap ada kontraknya. Enggak, kita bicara Lisan apa? ya karena dia tahu Gentleman agree. ya karena itu tahu Pak Iwan tahu karena saya setia sama dia kita nggak perlu banyak Ngomong. banyak omong bicara ini ada oke. Oke. Deal. Pak Iwan mau seperti itu oke. Deal. Ayo deal. Deal. Nanti mereka siapin kontrak oke datang coba tengah-tengah ya. Ya. Pak Iwan itu Ya fair. fair. Apa yang dia bilang juga kamu Iya. oke, semua oke. Tapi saya juga tidak macam-macam tahu. Nah berarti setiap musim kamu di Persik pun sebenarnya banyak tim mau kamu ya. Ya mau. Tapi kamu terus. Nah tapi kan musibah lagi ya. Ya musibah lah. Loko musibah lagi. Itu yang membuat kamu juga seperti waktu di PSM. Sama. Diselesaikan dulu, terus kamu menunggu Iya. sampai akhirnya ada kesempatan. Sama selalu hay el Loco González. Ya tunggu. Kenapa itu? Tunggu di waktu itu sama. Sama. Kenapa Karena- kejadiannya di mana itu? Karena nggak bisa main, Selesai kan? selesai kontra. Ya. Tapi kamu akhirnya bisa ya setengah musim. Karena waktu itu saya masih pemain asing. Oke. Untuk apa mereka mau saya kalau nggak bisa dipakai? Iya. Lebih bagus saya putus kontra, bukan karena mereka corina, karena mereka sudah tahu, saya sudah tahu nggak bisa main. Putus kontra, bagus untuk bisa bawa pemain asing lagi. Ya tapi kalau di sini kan bedanya kamu nggak perlu menunggu sampai musim habis, ya kan? Di sini kamu setengah musim akhirnya bisa main di klub selanjutnya kan? Waktu itu. Ya, waktu 14 gol itu kan. Nah Ya. pertanyaan saya, kalau yang ini musibahnya kenapa? Itu terjadi di lapangan. Di lapangan? Di lapangan di Kediri. Di Kediri. Di Kediri. Sama mirip, kamu belain temen. Enggak, bukan ini. Itu di luar. Ini di luar. Ya, di luar. Apa di luar lapangan? Ya, di luar lapangan. Oh, ada kejadian juga. Ada ke siapa? Ada kejadian. Kejadian. Ya, ada kejadian sesuatu kecil. Sesuatu kecil padahal. Terus Ya, tapi orang besar, membesar-besarkan. ya karena ya oke, itu sudah dulu ya. Dulu, iya. Ya dulu saya sudah bayar semua, saya ikhlas, enggak ada. Karena saya bukan seperti orang lain kecewa sakit hati, itu bukan saya ya. Hidup kita satu kali, kita harus nikmati ya. Ya. Tapi juga karena kita manusia pasti ada masalah, pasti semua punya masalah. Ya. Dan waktu itu, dan saya juga aturan. Misalnya kalau pemain masih ada di lapangan ya. Itu saya tahu dari dulu waktu que saya belajar di Uruguay, dari dulu. Kalau pemain masih ada di dalam lapangan ya, dan wasit keluar ya. Wasit keluar ke ruang ganti ya. Dan misalnya terjadi sesuatu, wasit nggak boleh ikut campur. Karena dia sudah nggak ada di lapangan, dia sudah keluar. Tapi misalnya kalau wasit masih ada di dalam lapangan, ya, que masih ada di dalam, dan misalnya ada terjadi di satu tanpa di misalnya di dalam estadio tapi di lapangan ya,
bukan di tribun, di dalam. Pemain antara pemain dia masih bisa sanksi kita. Kalau ini yang tadi kamu bilang, Enggak, waktu itu wasit dia sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Baru ada insiden. Buat insiden. Terus dia balik lagi. Enggak. Hukumannya setelahnya baru ada. Ya. Buat Loko. Enggak, tapi enggak. Wasit waktu itu nggak bisa bicara apa-apa, dia enggak. Ya maksud saya sanksinya dari luar. Ya, jadi Ya. nggak tahu dari mana. Yang sama kamu itu juga kena sanksi. Enggak. Yang kena sanksi cuma Loko. Loko. Kenapa bisa begitu sih Loko? Ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak masalah, Tapi itu kamu pengalaman. Tapi kamu selalu buktikan apapun itu kamu tetap cetak gol banyak. Karena itu lebih dari tugas. Itulah tugas kamu dan cinta keluarga. Betul kan? Ya, benar. Kan kamu bilang kan itu nomor 1 juga. Iya. Nanti kita bicara jangan di sini. Itu nanti kita tahan dulu. Loko, mungkin ada yang mau sekarang kan kemarin sebenarnya kalau bukan karena pandemi kan Persik bangkit juga ya. Sudah balik ke Liga 1 kan. Persik Kediri. Iya. Mungkin ini terakhir ada yang mau kamu sampaikan untuk masyarakat Kediri yang pernah dulu kamu bela. Ya, saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk Persimania Macam Putih, untuk support saya 3 tahun setengah dan semua teman-teman di sana. Dan gara-gara kalian yang Loko bisa 3 tahun top skor berturun-turun di Kediri dan juara sama kalian. Terima kasih banyak. Dan semoga sukses terus ke depan. Bukti bahwa Loko di PSM nggak terlalu lama tapi hubungan dengan penonton Makassar sangat dekat. Ya. 4 musim, 3,5 musim, ada juara di tahun 2006, 3 kali top skor, hubungannya juga dekat dengan para supporter di Persik Kediri. Dan ini menunjukkan bagaimana dicintainya Loko di tiap kota yang dia bela ya. Dan masih banyak kisah-kisah lain dari Loko di Persik Kediri dan di kota Kediri, tapi kita harus sudahi dulu episode kita kali ini karena waktu juga. Tetapi yang jelas sudah banyak cerita yang disampaikan oleh Loko tadi. Dan sebagai penutup, 1 pertanyaan sekali lagi memorabilia untuk kalian atau giveaway dari Loko Gonzales langsung. Kirim jawaban kamu di kolom komen, jawabannya, nama, kota, hashtagnya Jebret Talks. Silakan kasih pertanyaan Loko. Satu lagi. Satu lagi. Pertanyaan apa ya? Yang tadi kita obrolin. Yang Tadi ini Persik Kediri. Ya, Persik Kediri. Oke. Siapa pelatih? Siapa pelatih waktu Persik Kediri juara? Siapa pelatih waktu Persik Kediri juara? Tulis jawabannya, nama kamu, kota kamu, hashtag Jebret Talks, kasih hashtag juga Loko Series. Ya. Kita sudahi dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih Loko. Sama-sama. Jangan bosan-bosan, kita nanti lanjut kasih kejutan jebretin kota atau tim berikutnya. Mungkin kita bisa sambil jalan-jalan ya. Oke. Karena nggak terlalu jauh dari sini. Yang kamu nggak jadi bela timnya ya. Dan buat kalian semua terima kasih sudah menyaksikan Jebret Talks Special Series Loko di kisahnya di Persik Kediri. Juga terima kasih untuk Awi Nano Water. Bukan air biasa yang juga mensupport. Kita ketemu lagi di episode Loko di Persib Bandung. Sampai ketemu. Jebret.